Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Adawiyah, NIM 2010416320015 dari kelas A, Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran guna untuk memenuhi tugas 1 praktikum meteorologi dan klimatologi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rosalina Kumalawati MSI, Ibu Dr. Norma Yuni Kartika MSc, dan Bapak Dedi Supratono SPMLI. Sekilas mengenai apa sih itu meteorologi? Jadi, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer, dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim. Adapun yang akan saya bahas dalam presentasi ini mengenai meteorologi, yang pertama ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu. Yang kedua, konsep iklim. Ketiga, waktu iklim. Keempat, skala iklim. Kelima, wilayah iklim. Dan yang keenam, jenis iklim. Baiklah, yang pertama ada meteorologi ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu. Dikenal dengan dua istilah, yaitu meteorologi mikro dan meteorologi meso. Meteorologi mikro sendiri adalah ilmu yang mempelajari cuaca dalam skala kecil, sedangkan meteorologi meso adalah ilmu yang mempelajari cuaca dalam skala yang lebih besar dari ukuran si mikro. Meteorologi mikro berkaitan dengan sifat-sifat perubahan cuaca dalam waktu yang sangat pendek. Ukuran waktu adalah menit dan dalam ukuran panjang beberapa meter. Adapun meteorologi meso berkaitan dengan sifat-sifat perubahan dalam waktu panjang lebih dari ukuran waktu jam dan dalam ukuran panjang kilometer. Adapun meteorologi mikro, fenomena yang dapat dijumpai adalah seperti large tornado, short gravity waves, atau contoh gelombang gunung. Oleh karenanya, untuk mengetahui aliran massa udara diukurnya parameter meteorologi mikro dalam beberapa level, yaitu level 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Sedangkan meteorologi meso, dimensi horizontal berada pada kisaran sekitar 2 hingga 2000 km dan dimensi waktu pada kisaran kurang dari 1 hari hingga beberapa hari. Contoh fenomena meteorologi meso, sistem skala meso adalah angin darat atau laut, angin gunung atau lembah, tornado, swell line, dan sebagainya. Yang kedua ada konsep iklim. Konsep iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim radiasi atau radiation climate. Iklim radiasi merupakan iklim yang bergantung oleh keseimbangan radiasi dalam atmosfer atau udara yang ada di dalam kantor, rumah, atau gedung. Yang kedua, ada iklim hipotetik atau hypothetical climate. Iklim ini merupakan peralihan cuaca mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim. Yang ketiga, ada iklim tiruan atau artificial climate. Iklim ini merupakan iklim yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya ada waktu iklim. Waktu iklim meliputi 3 bagian, yaitu iklim prasejarah. Iklim prasejarah adalah iklim zaman dahulu yang penempatannya didasarkan atas cerita-cerita sebelum adanya fakta-fakta sejarah. Kedua ada iklim sejarah. Iklim yang penetapannya berdasarkan cerita-cerita yang tertulis atau benda-benda tertulis. Ketiga adalah iklim kuartener. Iklim ini ditetapkan berdasarkan data-data zaman kuartener dengan menggunakan data lapisan bumi atau geologi.
Yang keempat ada skala iklim. Skala iklim meliputi 3 bagian, yaitu iklim mikro. Iklim mikro adalah iklim dalam skala kecil dengan ukuran panjang orde meter dan ukuran waktu adalah menit. Yang kedua, iklim meso atau mesoklimat. Iklim dalam ukuran panjang atau orde kilometer dan ukuran waktu dalam orde jam atau lebih. Yang ketiga, ada iklim ruangan atau indoor climate. Iklim yang dibuat dalam ruangan tertutup. Contohnya, rumah kaca yang digunakan untuk pertanian. Selanjutnya ada wilayah iklim. Wilayah iklim meliputi 4 bagian. Yang pertama, polar climate atau iklim kutub. Memiliki ciri suhu sangat rendah. Koppen memberi kriteria suhu paling tinggi di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Yang kedua ada temperate climate atau iklim tengah. Jenis iklim ini didapati di lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik. Memiliki ciri dengan suhu yang selalu tinggi dan variasi tahunannya kecil. Hujan hampir dapat terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Yang ketiga ada subtropical climate atau iklim tropis. Mempunyai ciri utamanya yaitu kemarau di musim panas dan akan hujan pada musim dingin. Yang keempat ada tropical climate atau iklim khatulistiwa. Mempunyai ciri dengan variasi suhu harian kecil dan hujan turun di sembarang waktu dan dalam setahun hujan akan turun 2 kali maksimum. Dan yang terakhir ada jenis iklim. Jenis iklim terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada iklim benua atau continental climate. Iklim ini dimiliki daratan luas skala benua, mempunyai ciri dengan jumlah yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian, dengan kelembapan nisbah rendah, serta pada umumnya curah hujan sedang, kecil, ataupun tak menentu. Suhu tahunan ekstrim atau iklim terjadi langsung setelah matahari berbalik. Dengan keadaan yang ekstrim, iklim benua menyebabkan terjadinya pengguguran. Yang kedua ada iklim bahari atau maritim atau marine climate. Iklim yang mempunyai ciri berkaitan dengan perbedaan kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Iklim bahari sering ditemui di pulau-pulau yang kecil, serta pada di bagian dunia yang menghadap arah angin. Contohnya Kepulauan Inggris, terutama di bagian paling barat. Yang ketiga ada iklim monsun atau monsoon climate. Jenis iklim ini terdapat di kawasan monsun, dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan banyak ditemukan pada waktu matahari tepat di atas kawasan, umumnya dimiliki pada tempat-tempat tropik. Yang keempat ada iklim Mediteran atau Mediterranean climate. Jenis iklim yang memiliki ciri panas, kering. Pada musim panas yang cerah, begitu juga dengan pada musim dingin banyak turun hujan. Jenis iklim Mediteran dengan iklim monsun mempunyai ciri yang samar berlawanan. Yang kelima, ada iklim tundra atau tundra climate. Iklim yang sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut. Memiliki ciri yang sesuai dengan suhu yang sangat rendah, akan tetapi tidak tertutup salju. Dan yang terakhir ada iklim gunung atau mountain climate. Iklim yang berada di tempat-tempat tinggi mempunyai ciri dengan makin ke atas suhu makin rendah, demikian juga tekanan makin rendah. Sekian dan terima kasih.